Teman-teman, apa hanya saya saja ya yang merasakan bahwa pendukung 02 ini dipenuhi oleh orang-orang yang terduga punya masalah, yang diisukan terduga punya kasus, teman-teman, baik dari politisi, dari kalangan artis, dan lain sebagainya. Apakah kalian juga merasakan itu, teman-teman? Karena baru-baru ini banyak ya, yang info terbaru banyak yang beredar bahwa dulu Bupati Sidoarjo milih 01. Ketika digeledah oleh KPK, kediamannya bergeser dan hadir di kampanye 02. Ini hanya isu yang beredar di media sosial. Yang terbaru juga, teman-teman, dan ini sangat dahsyat sekali, bagaimana dengan isu Raffi Ahmad yang diduga melakukan money laundry. Oleh sebab itu, dengan kasus ini, katanya Raffi Ahmad diisukan, dengan alasan itulah diisukan Raffi Ahmad bergabung dengan Bapak Prabowo. Kita tahu bahwa bergabungnya Raffi Ahmad ini mengagetkan kita bukan karena dia gabung dengan Bapak Prabowo-nya, tapi saya rasa langkah Raffi Ahmad ini dari dulu biasanya saya lihat itu terukur, teman-teman ya. Kok tahu-tahu dia terjun ke dunia politik? Kalau dilihat dari raut wajahnya, dia itu tidak sepenuh hati ya terjun ke dunia politik atau mendukung di salah satu paslon terang-terangan ya. Beda dengan periode sebelumnya, tidak terang-terangan seperti itu. Pertama kali kita lihat bahwa Raffi Ahmad ini muncul ketika debat kedua Cawapres ya, mendampingi Gibran di jumpa pers ketika sudah selesai. Dan saya sendiri kaget ya, ternyata ada Raffi Ahmad di situ ya. Di paslon lainnya tidak ada artis yang muncul. Dan akhirnya ketika di debat Cawapres atau Capres setelah itu muncullah artis-artis, influencer-influencer yang mendukung paslon 01 ataupun 03 bermunculan, teman-teman. Dan uniknya lagi, ternyata sebenarnya banyak juga pengusaha, politikus, artis yang mendukung Bapak Anies Baswedan atau 01. Namun terkesan sembunyi-sembunyi, teman-teman ya. Dan ini bukan rahasia lagi. Memang mereka itu mendukung namun secara sembunyi-sembunyi. Meskipun toh sekarang yang keluar ya, banyak artis-artis, influencer yang menyatakan dukungannya kepada 01 Bapak Anies. Namun mereka-mereka itu adalah orang-orang yang tidak memiliki masalah atau terduga melakukan kesalahan yang begitu besar, termasuk money laundry yang diisukan kepada Raffi ini, teman-teman. Oke, lebih lengkapnya terkait dengan dugaan Raffi Ahmad ini yang melakukan money laundry dan lain sebagainya, sehingga dia dikatakan diduga juga terpaksa mendukung 02, dinyatakan pertama kalinya oleh channel ini, teman-teman. Dari mana ada uang sehingga memiliki saham? Nih, pemberian saham gratis yang dilakukan oleh saudara Raffi Ahmad yang diberikan oleh beberapa orang lagi kepada Kaisang dan Gibran. Ini bentuk gratifikasi yang diterima oleh keluarga istana. Coba gimana ini? Kami meminta di BPNCW, kami sudah menerima beberapa dugaan tindakan pencucian uang, tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh saudara Raffi Ahmad. Nilainya fantastis. Diduga ada sebanyak ada ratusan rekening yang dimiliki oleh saudara Raffi Ahmad ini, merupakan kantong semar untuk mengelola uang-uang haram yang dimiliki oleh para terduga korupsi, bahkan sudah terdakwa korupsi yang masuk ke rekening Raffi Ahmad. Kami meminta kepada KPK RI, kami meminta kepada Kejaksaan Agung, kami meminta kepada Bareskrim Mabes Polri untuk memeriksa aliran transaksi uang Raffi Ahmad, aliran transaksi uang yang masuk ke RANS, karena ini ada dugaan tindak pidana pencucian uang dan penerimaan gratifikasi oleh pejabat-pejabat negara yang menitipkan kekayaan atau dana pada oknum pemilik RANS ini.
Kami minta ini. Karena jelas dikatakan beberapa waktu yang lalu bahwa ada aliran uang ke saudara Raffi Ahmad ini. Dan ini lagi Buhari, bahwa orang yang berada di lingkaran Paslon 02 ini rata-rata orang-orang yang bermasalah, Bung Hadi. Karena ketakutan biar nanti permasalahan ini tidak terbongkar, maka mendukunglah ke paslon ini. Dan dugaan-dugaan ini sebenarnya jika dibuka terang-terangan oleh Ketua PPATK akan terang benderang semuanya. Selesai mereka semua. Selesai semuanya. Bahkan ini kami menerima ini. Ada seorang jenderal, mantan jenderal yang saat ini lagi di pesantren, yang harus menghabiskan masa tuanya, ya, menyampaikan bahwa ada sekian miliar dananya yang dititipkan ke terduga pelaku TPPU Raffi Ahmad, yang pada saat ini ingin dananya itu dikembalikan, tidak dikembalikan. Dia meminta ini untuk disampaikan. Saya bilang boleh, asal dugaan, asal bisa dibuktikan, asal bisa nanti bersaksi, kami akan ini. Dan tidak hanya satu orang, Bu Hardi. Kami minta kepada Ketua PPATK, kami meminta dibuka seluas-luasnya, sebesar-besarnya atau seterang-terangnya tidak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang tiba-tiba memiliki kekayaan ratusan miliar bahkan triliunan yang tidak jelas asalnya. Yang kami yakin Saudara Ivan, Ketua PPATK, telah mengetahui itu. Jangan sampai nanti sudah berlarut dan kasus ini hilang, menguap seperti kasus-kasus yang sebelumnya terjadi. Kami minta ini pada Kepala PPATK untuk segera mengungkap adanya dugaan aliran transaksi tidak wajar ke rekening Raffi Ahmad. Setiap penyelenggara negara yang tidak bebas dan bersih dari KKN pasti kita sikat. Dan terkait hal tersebut, Raffi Ahmad juga mengklarifikasinya, meluruskan teman-teman, meskipun toh dalam klarifikasi ini para pengamat netizen mengomentari bahwa Raffi Ahmad terlihat panik ya wajahnya. Itu komentar-komentar dari netizen. Dari klarifikasi ini kita tahu bahwa Raffi Ahmad itu terlihat panik katanya, terlihat khawatir, terlihat seakan-akan menunjukkan apa yang diisukan, apa yang disangkakan kepada dia terlihat beneran. Langsung saja ini klarifikasi dari Raffi Ahmad ya. Teman-teman, dalam keadaan apapun ya kita harus tetap bisa bangkit dan juga jangan gampang percaya juga dengan hal-hal yang seperti itu. Ya apalagi aku kaget juga dibilang ada pencucian uang lah, inilah itulah. Sama sekali nggak ada. Aku ini percaya nggak percaya, cek aja. Ini gedung juga masih ada cicilan, masih ada semua. Jadi ya mungkin karena sekarang lagi tahunnya politik dan juga ya aku nggak ngerti lah. Sebenarnya aku bukan politikus dan aku juga ya mungkin karena aku mensupport salah satu paslon. Ya ada yang suka, ada yang nggak suka. Tapi intinya aku jelaskan bahwa itu tidak benar. Dan Rans aku sendiri mulai berkarir dari umur 13 tahun sampai sekarang, alhamdulillah aku kerja keras pagi, siang, sore, malam. Jadi jangan percaya dengan hal yang seperti itu. Dan kita lihat aja nanti kalau memang ya tadi sih aku sebenarnya dari dulu nggak pernah mau jawab hal-hal kayak gini. Tapi kalau ini karena sepertinya fitnahnya keterlaluan sekali dan juga banyak klien-klien yang nanya, ya aku jelasin bahwa itu tidak benar. Ya mudah-mudahan orang yang memberikan narasi-narasi seperti ini ya tolonglah dia memberikan narasi yang menyudutkan, apalagi yang membuat merugikan. Tapi saya percaya kok Allah juga tidak tidur, pasti apapun itu yang benar pasti akan diberikan jalan yang terbalik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu dia teman-teman terkait dengan dugaan-dugaan kenapa Paslon 02 ini dipenuhi oleh pendukung-pendukung yang katanya punya masalah. Semoga bukan saya saja yang merasakan hal itu, teman-teman juga merasakan hal yang sama. Terima kasih sudah nonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.